Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyimak, kita mendengarkan dengan baik-baik, tidak hanya dengan pendengaran kita tapi juga dengan hati kita. Ayat dari Al-Qur'an yaitu surah Al-Isra ayat ke-23 ya. Yang mana di situ diingatkan bagaimana untuk bisa berlaku baik ya, adab terhadap orang tua kita. Nah, untuk itu langsung saja kita simak kajian dari guru kita Kiai Haji Ahmad Ikhram dengan tema adab menantu terhadap mertua. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah dan seluruh pemirsa INews TV dimanapun berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, yang begitu enak didengarkan, sampai lupa persoalan di rumah selesai. Ya. Jadi memang kita kalau kumpul di tempat pengajian dan juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hiburan yang paling baik dan cocok untuk semua orang itu ya pergi ke majelis taklim, zikir, ingat Allah, dengarkan Al-Quran. Nah, bagaimana Pak Ustadz, kita di rumah juga punya persoalan. Semua orang pasti juga punya persoalan. Entah itu dengan mertua, entah dengan bapak sendiri, entah itu dengan suami. Lalu bagaimana kita ini berbuat baik? Saya sudah berbuat baik, sudah saya kasih makan orang tua saya itu. Tapi bilangnya belum. Ada enggak? Ada atau banyak? Itu biasa, orang tua itu kembali kayak anak. Lalu bagaimana di sini? Tadi udah dibacakan Qur'annya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi kita itu disuruh berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu ada 3. Orang tua itu ada 3. Loh, kok 3? Kok 3 orang tua, bukannya 2? Ibu dan ayah. Jadi orang tua itu sebenarnya ada 3. Yang pertama namanya abar ruh. Siapa abar ruh itu? Orang yang mengajari kita semuanya.
Masya Allah. Guru kita, kiai Masya kita, Allah. terutama yang ngajar agama. Agama. Karena ini yang memberikan modal kita semuanya nanti selamat di akhirat. Ya. Semuanya masuk surga. Ini saya doakan semuanya nanti masuk surga. Amin, amin ya Allah. Ada yang mau duluan? Kalau ditanya duluan, pada nggak berani jawabnya. Iya, jadi yang pertama itu abar ruh, orang yang memberikan spirit, memberikan keagamaan kepada kita semuanya. Itu juga orang tua kita. Yang kedua abal jasad, yaitu orang tua kandung genetik kita. Bapak yang sedang main-main sama ibu kita, lahirlah kita. Oh gitu ya? Iya. Lahirlah kita. Nah itu abal jasad. Tetapi rata-rata yang namanya bapak jasad juga sekaligus punya dua predikat. Abar ruh, kan ngajarin, Iya. ikut didik. Nah, jadi ada yang kedua ini sudah Mengandung. merawat sejak kalian kita semuanya di kandungan, ngasih makan kepada istrinya, lalu kita dibesarkan, dididik. Nah, ini namanya abal jasad. Yang ketiga abal musyaharah. Yang ketiga orang tua karena tautan pasangan kita. Entah itu saya punya istri lalu saya punya mertua, atau sebaliknya, ibu-ibu punya suami lalu punya mertua. Nah, ini ketiga-tiganya bagaimana? Ternyata perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, birrul walidain itu skala prioritasnya itu nomor 2 setelah kita disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Prioritas yang kedua adalah birrul walidain. Jadi kita hidup itu kata kuncinya kalau kepengen sukses sebenarnya satu, pastikan kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang ikhlas. Kata kuncinya. Maka kita merawat orang tua, berbaik kepada orang tua, itu harus dibarengi dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas itu enak. Apapun yang dibicarakan oleh orang tua, meskipun kita tidak setuju, tidak harus dimaki-maki. Beruntunglah kita semuanya yang ditungguin oleh orang tua yang sampai nenek-nenek. Jadi kalau sampai nenek-nenek ini, sampai kakek-kakek, kita punya keuntungan bisa berbakti lebih panjang. Kalau hari ini barangkali orang tuanya tinggalnya di kampung, setahun sekali baru ketemu, maka rajin-rajinlah video call, nggak apa-apa, silaturahim. Ya, doanya orang tua itu manjur, kadoain Nabi. Jadi doa yang hampir setara doanya Nabi hanya doanya orang tua. Allahu Akbar. Nah oleh karena itu dengan pengajian ini, kalau kepengen apa saja, lagi susah juga minta doa sama orang tua. Jangan-jangan salah kita banyak. Jangan-jangan orang tua kita pernah kita lukai. Nah makanya kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita ketika tidak sepakat langsung gak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Bilang hus saja itu gak boleh. Kalau nggak cocok ya sudah, ngopinya kita pindah sedikit. Iya. Dari meja sebelah sini. Kalau nggak cocok, tapi bagaimanapun itu adalah orang tua kita. Itu adalah jimat kita. Itu adalah orang yang membesarkan kita. Kalau kita main hitung-hitungan, berapapun yang kita kasih tidak akan pernah setara dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Allah.
Nah, di sini menjadi penting, Pak, kalau ternyata mertuanya galak, mertuanya jahat, bagaimana, Pak? Ya, kalau mertuanya jahat, mertuanya galak, kita yang penting punya sepakat dengan pasangan. Jadi sama-sama pahamnya. Kira-kira begitu. Nah, tentu saja kita yang pertama harus berusaha sebaik mungkin memilih kata-kata yang baik untuk orang tua kita. Yang kedua, ketika punya rezeki, pertama kali yang diingat harus orang tua. Ketika kita lagi susah, meskipun orang tuanya bukan orang yang kaya raya, enggak apa-apa, cerita saja, minta didoakan. Karena doanya orang tua hampir setara dengan doanya Nabi. Nah, itu barangkali pengajian yang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Ahmad Ikram atas ilmunya ini, bahwa orang tua itu maupun mertua kita juga orang tua, ya. Bahkan orang tua itu ada 3 definisinya tadi, untuk yang melatih ruh kita, yang mendidik guru kita, orang tua kita secara genetik, terus yang terakhir tadi mertua kita, gitu. Jadi itu orang tua kita, sama, nggak ada bisa yang kalau lagi berantem, ibu kamu tuh, bapak kamu tuh, nggak ada, itu orang tua kita, ya. Istighfar. Yalah, baik. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, boleh ya? Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya ingin bertanya, bagaimana ajaran Islam dalam menghadapi mertua yang zalim terhadap menantu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diomongin. Ini judulnya sinetron, ya kan? Mertuaku sayang, aku dizolimi. Silakan, Kiai. Aduh. Terakhirnya nggak ada ku menangis. Silakan, Kiai. Ternyata ini ada di dunia nyata, ya. Jadi bukan hanya sinetron. Jadi anak sudah berusaha berbakti, berusaha menyenangkan bukan hanya orang tua tapi juga anak. Kan suami itu anaknya dia. Atau sebaliknya, sebagai suami sudah menyenangkan istri, kan anaknya dia. Nah, tapi dia juga orang tua kita karena kita punya keterkaitan dengan akad nikah dengan anaknya, dengan putranya atau dengan putrinya. Nah, lalu bagaimana, Pak? Yang pertama, pesan saya, bagaimanapun itu adalah orang tua. Bisa dilihat barangkali selama ini kita jarang ngobrol. Kalau apa-apa memutuskan sendiri, pengen beli rumah mentang-mentang kerja sendiri, nggak pernah bilang sama mertua. Artinya kurang dihargai. Nah, oleh karena itu yang pertama diusahakan tetap komunikasi. Jangan-jangan orang mertua yang galak, mertua yang jahat itu karena merasa belum dihormati, belum merasa diposisikan sebagai orang tua. Yang kedua, kalau memang betul-betul orang mertuanya ini jahat, maka pesan saya, kita harus punya komitmen dengan pasangannya. Bahwa ini nggak boleh egois. Wong bapaknya, misalnya bapak saya itu tukang marah, istri saya ngeluh, masa saya nggak mau nanggapin. Ya sudah, ini bagaimanapun istri adalah tanggung jawab saya. Maka harus kasih tahu, dan bahwa ketika bapak menyampaikan begini, ketika ibu menyampaikan begitu, tolong yang dilihat tetap saya. Karena yang bertanggung jawab kamu di sini adalah saya. Istri. Atau sebaliknya, suami harus punya komitmen bersama. Karena akad nikah itu misakon goli itu. Ikatan yang kuat. Buktikan bahwa kalian, kita yang punya pasangan itu adalah ikatan yang kuat. Kalau ikatan ini kuat, maka mau diombak
kena angin seperti apa, insya Allah tetap aman. Nah, yang ketiga tetap rajin sedekah. Orang tua jangan nunggu lebaran dikasih baju itu ya. Iya. Ya. Iya. Punya rezeki dikasih saja. Kasih. Jadi nggak usah nunggu lebaran. Itu pun hanya dibawain sepotong kue. Naudzubillah min dalik. Jadi begitulah kira-kira, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai udah dibawain kue, seneng Kiai. Pas dibuka rengginang. Tapi saya ingat ini Kiai, ada saya pernah mendampingi Kiai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, pernah bilang gini sama saya. Kalau mau cari berkah, katanya gitu, nggak usah jauh-jauh pergi ke kuburan keramat. Udah ada keramat hidup, kata beliau. Siapa? Keramat hidup itu orang tua. Minta doa sama orang tua, insya Allah berkah, berkah, berkah. Katanya gitu, katanya. Betul ya Kiai ya? Betul, baik, alhamdulillah. Jadi baik, ini jadi diingatkan lagi kita di dalam bulan suci Ramadan ya, atau mendekati bulan Ramadan ini, kita diingatkan lagi, ayo kembali tegur sapa orang tua kita. Mau itu mertua kita, orang tua kandung kita, itu tetap orang tua kita. Tegur sapa, perhatian, jangan cuman setahun sekali, cuman ngasih kado, ngasih baju, ngasih kue isi rengginang, isi apa segala macam ya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak. Kita akan setelah ini akan ngaji bareng dengan guru kita ya. Guru kita Kiai Munawir. Munawir. Bu, Pak, kita ngaji ya. Sama siapa? Munawir ngajar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.